Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1475. Chen Pu berkata, Paman, ini semua tentangmu. Saya, Su Yi terkejut. Chen Pu berkata, reinkarnasi sekarang, Xuan Huang harus disembunyikan, hanya dengan cara ini kita dapat menghindari jalan reinkarnasi Paman dan dihancurkan sepenuhnya oleh beberapa musuh besar. Keponakanmu ada di sini untuk membantu Paman saya mengatasi kekhawatiran ini. Chen Pu menunjuk ke penghalang kacau yang menutupi alam bintang Xuan Huang di kejauhan, dan berkata, aturan kacau, yang sepenuhnya dapat menutupi dan menyembunyikan alam bintang Xuan Huang, adalah masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bahkan jika tiga keledai botak tua bergabung, mereka tidak akan dapat menyimpulkan petunjuk apapun. Menghitung banyak hal dan memasuki situasi paling berbahaya. Su Yi mengerutkan kening, sedikit bingung, dan berkata, alam bintang Xuan Huang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, mengapa ini tidak terjadi sebelumnya. Mata Chen Pu halus, dan dia berkata, Paman, sebelum kamu membangun kembali kehidupan ini, cara reinkarnasi dilarang oleh para dewa, dan tidak ada reinkarnasi di dunia ini. Su Yi tercengang dan akhirnya mengerti. Dahulu kala, dia mendengar Hong Tianzun mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang benar-benar bertanggung jawab atas reinkarnasi di zaman alam bintang Xuan Huang sejak zaman kuno. Paman, kamu benar-benar tidak ingat? Chen Pu tiba-tiba bertanya. Su Yi berkata, apa yang kamu ingat? Chen Pu berkata dengan lembut, aturan kacau yang menutupi alam bintang Xuan Huang sebenarnya, kau meninggalkannya sejak awal, sehingga suatu hari, kau dapat memotong bahaya tersembunyi ini dan membiarkannya reinkarnasimu sendiri akan dibangun kembali. Jalannya tidak akan dihitung oleh musuh asing. Su Yi terkejut, apakah ada yang seperti itu? Chen Pu akhirnya memutuskan bahwa Paman di depannya tidak membangkitkan ingatan pertama kali, dan segera menjelaskan, Paman tidak perlu ragu, di masa depan, ketika Anda berada di atas era, kamu akan menjadi jelas. Setelah jeda, Chen Pu melanjutkan, mulai sekarang, alam bintang Xuan Huang akan menghilang dari dunia. Anda tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan alam bintang Xuan Huang. Ketika Anda mengendalikan bilah reinkarnasi, menilai para dewa pada saat ini, Anda dapat merasakan kekuatan aturan kacau yang meliputi alam bintang Xuan Huang, untuk menemukan alam bintang Xuan Huang. Petik 2. Ketika dia berbicara, sosok Chen Pu menjadi kabur dan hampir menghilang. Su Yi berkata, bagaimana jika saya ingin memasuki alam bintang kuning misterius sekarang? Chen Pu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Dia memandang alam bintang Xuan Huang di kejauhan, dan berkata, aturan kekacauan sedang menyempurnakan alam bintang Xuan Huang. Siapapun yang menerobosnya akan dipenjarakan sepenuhnya. Alasan mengapa saya menghentikan para dewa itu sekarang adalah karena saya khawatir mereka akan melanggar aturan kekacauan dan membawa bencana ke alam bintang Xuan Huang. Jika mereka benar-benar menerobos sebelumnya, mereka akan dipenjarakan sepenuhnya. Namun, makhluk dari alam bintang Xuan Huang tidak akan terpengaruh sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat merasakan terjadinya perubahan drastis ini. Ini tidak lebih dari, aku tidak bisa meninggalkan alam bintang Xuan Huang di masa depan. Omong-omong, kecepatan bicara Chen Pu semakin cepat. Paman, sebenarnya, keponakanmu tidak perlu menjelaskan. Setelah kamu membangkitkan ingatanmu sebelumnya, hal-hal ini akan jelas di hatimu. Para dewa tunduk pada aturan dan ketertiban, dan tidak dapat datang ke dunia. Di jalan masa depan Anda, yang benar-benar perlu Anda waspadai adalah antek-antek di bawah para dewa. Juga, dunia bintang kuning misterius ini akan segera disempurnakan sepenuhnya. Sebelum itu, tolong Paman. Aku kacau, aku tidak punya waktu. Omong-omong, sosok Chen Pu akhirnya tidak bisa menahan diri, dan berubah menjadi cahaya dan hujan. Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak sempat berkata apa-apa. Saya hanya bisa menyaksikan hujan rintik-rintik Chen Pu dan dibawa pergi oleh kuali kecil antik itu. Namun, Su Yi sudah memahami semua ini. Reinkarnasi telah keluar, kuning misterius tersembunyi. Su Yi diam-diam berkata dalam hatinya, tidak heran perubahan drastis seperti itu terjadi di alam bintang Xuan Huang tidak lama setelah aku pergi ke kedalaman langit berbintang. Pada analisis terakhir, semua ini terkait dengan kekuatan reinkarnasi, dan juga terkait dengan salah satu kehidupan saya sebelumnya. Semua yang dikatakan pria bernama Chen Pu telah membuktikannya. Tidak apa-apa, Ling Sui, Cha Jin, dan yang lainnya berlatih di alam bintang Xuan Huang, dan mereka tidak perlu terpengaruh karena aku. Su Yi merasa lega. Sekarang, alam bintang kuning misterius akan sepenuhnya disembunyikan dari dunia, jadi tentu saja tidak perlu khawatir tentang bahaya tersembunyi seperti itu. Seperti yang dikatakan Chen Pu, setelah alam bintang Xuan Huang benar-benar menghilang, itu setara dengan membantu Su Yi menyelesaikan kekhawatirannya. Aduh, Su Yi melangkah maju ke penghalang kacau yang menutupi alam bintang Xuan Huang,
lalu berbalik dan melirik para biarawan di langit berbintang yang jauh. Ayo pergi. Suyi meletakkan kata-kata ini tanpa ancaman, lalu duduk bersila dan mulai bermeditasi. Di kejauhan, tak terhitung biksu saling memandang dengan cemas, dan akhirnya bubar. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa tidak ada kesempatan untuk memasuki alam bintang Xuan Huang lagi? Jangan katakan bahwa ada penonton yang duduk di sini saat ini, bahkan jika tidak ada, tidak mungkin untuk menembus penghalang kacau itu dengan kekuatan mereka. Segera, langit berbintang menjadi sunyi. Di ruang yang luas dan kosong, hanya Suyi yang duduk di sana sendirian, bersila, diam. 3 hari kemudian, saat raungan keras terdengar, penghalang kacau benar-benar menyempurnakan alam bintang Xuan Huang. Suyi, yang sedang duduk bersila, berdiri. Saya melihat bahwa kekuatan penghalang yang kacau terus menyusut, dan hanya dalam beberapa napas, itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan. Pada akhirnya, di bawah tatapan Suyi, aturan kacau diringkas menjadi jimat berbentuk pedang yang aneh. Pada saat ini, hati Suyi bergetar, dan tiba-tiba dia merasakan perasaan yang akrab. Tetapi ketika saya merasakannya dengan cermat, saya tidak menemukan apapun. Setelah itu, jimat berbentuk pedang itu menghilang. Langit berbintang besar kosong, dan tidak ada jejak keberadaan dunia bintang Xuan Huang. Berdiri di sana sendirian, Suyi mau tidak mau memiliki sosok yang familiar di benaknya, Wen Lingsui, Cha Jin, Ning Siji, Chang. Di masa depan, aku akan menemukanmu. Suyi berbisik dalam hatinya. Dia terdiam sejenak, lalu berbalik. Setelah setengah bulan, Suyi dan King Tang kembali ke kuil Jiekong. Saudara Guanzu, lihat harta ini. Penjual barang antik si Chong bergegas maju dan menyerahkan tas penyimpanan abadi kepada Suyi seolah-olah menawarkan harta karun. Buka dan lihat, ada gunung harta karun yang menumpuk satu demi satu. Berbagai bahan magis, ramuan obat, dan senjata ajaib ditumpuk di bukit, dan harta mengalir, yang luar biasa. Suyi terkejut. Harta karun ini tidak hanya besar jumlahnya, tetapi juga harta langka. 80% di antaranya adalah harta karun tingkat bulu, dan hanya 20% yang merupakan harta abadi, tetapi meskipun demikian, nilainya tidak terukur. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan kuno itu akan begitu kaya. Penjual barang antik sangat antusias. Segera, Suyi mengetahui bahwa dalam setengah bulan dia pergi, pasukan kuno itu menundukkan kepala mereka satu demi satu, dengan patuh menyerahkan harta besar yang mereka miliki, dan bersumpah bahwa sejak itu, menyerah kepada Suyi. Dan tas penyimpanan yang diserahkan kepadanya oleh pedagang barang antik berisi harta yang diserahkan oleh pasukan kuno utama. Mereka akan menyerah, ujar Suyi. Seorang pedagang barang antik tersenyum dan berkata, harta karun adalah benda-benda di luar tubuh. Di dunia besar saat ini, selama mereka dapat memecahkan kekuatan kutukan pada mereka, mereka tidak akan khawatir tidak dapat untuk membangun kembali jalan di masa depan. Selama mereka tidak bodoh, siapapun dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Suyi mengangguk. Ini memang kasusnya. Jalur kenaikan telah muncul kembali di dunia, dan kekuatan aturan keabadian juga pulih. Tidak akan lama bahkan sebelum medan perang di luar dunia yang telah menghilang untuk selamanya akan muncul kembali di dunia. Untuk biksu manapun di dunia ini sebanding dengan dunia emas. Bagi jiwa-jiwa yang mati itu, kebutuhan mendesak untuk dipecahkan adalah kekuatan kutukan. Bahkan jika mereka tidak mau, bagi mereka yang telah meninggal, mereka hanya bisa menyerah pada diri mereka sendiri sebagai imbalan atas bantuan mereka sendiri. Harta karun ini, ambil dan bagikan dengan orang lain. Suyi meninggalkan harta yang cocok untuk budidayanya, dan memberikan harta lainnya kepada pedagang barang antik. Mulai hari ini dan seterusnya, Suyi benar-benar santai. Selain mundur dan berlatih, juga berkumpul dengan teman-teman untuk berdiskusi tentang Taoisme. Selama periode itu, pasukan Taiko yang ditaklukkan memimpin orang-orang kuat di bawah komando mereka untuk datang, dan dengan bantuan Suyi, kekuatan kutukan diangkat satu persatu. Tidak ada yang lain. Di dunia luar, itu bergejolak. Kedatangan dunia emas adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi setiap kultivator. Terutama raja-raja kerajaan yang telah terperangkap di dalam gua selama bertahun-tahun, telah memulai jalan berbulu satu demi satu. Bahkan beberapa karakter tirani, setelah menginjakkan kaki di jalur kenaikan, meledak menjadi potensi luar biasa, dan basis kultivasi mereka telah maju dengan pesat, dan mereka semua telah melangkah dari alam bayi ilahi ke alam tingkat ranah Tao. Perubahan besar di dunia telah sangat mempengaruhi dan mengubah tatanan dan situasi semua lingkaran di langit berbintang. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Suyi. Bahkan jika dunia berubah, bahkan jika karakter berbulu muncul tanpa henti, tetapi hari ini, tidak ada yang berani memprovokasi Suyi lagi. Bagi siapapun di dunia, Suyi hari ini tampaknya adalah penguasa dunia, yang pernah membunuh makhluk abadi dan membantai dewa. Siapa yang berani memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan? 1 bulan kemudian, kultivasi Suyi telah mencapai kesempurnaan alam transformasi fana. Hanya dengan 1 langkah, dia dapat melangkah ke alam transformasi nyata. Namun,
Su Yi tidak terburu-buru untuk menerobos. Ketika dia memasuki medan perang ekstrateritorial, dia berniat untuk mendapatkan keberuntungan lain yang hanya dapat diperoleh oleh orang sungguhan yang lahir di alam bayi dewa, dan kemudian menghancurkan alam itu. Dalam periode waktu berikutnya, pikiran Su Yi dihabiskan untuk menyempurnakan hukum Dao-nya sendiri dan mengorbankan pedang di dunia. Waktu berlalu, 1 bulan lagi telah berlalu. Sudah larut malam, Su Yi, yang sedang berlatih hukum Dao sendiri dalam isolasi, tiba-tiba terbangun oleh suara Dao yang menderu. Suara itu sepertinya datang dari 9 hari lagi, bergema melalui Zhou Su. Setelah selamanya, suara bel berbunyi lagi, yang berarti medan perang ekstrateritorial akan muncul kembali di dunia malam ini. Suara orang asli Hong Yun bergema di luar ruangan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1476. Malam sudah gelap, dan di kedalaman langit, terdengar suara Tao kuno dan luas bergema. Di halaman kuil Jiekong, Su Yi, Hong Yun Zhenren, pendekar Jiekong, King Shi Jianxian, dan lainnya berkumpul di sana, semua memandang ke arah langit malam yang sama. Di sana, ada aturan dan kekuatan kacau yang terjalin, secara bertahap menguraikan portal hantu. Itulah pintu masuk ke medan perang ekstrateritorial. Jiekong Swordsman berkata dengan penuh semangat, pada zaman dahulu, setiap 1000 tahun, bel jalan penerimaan akan membunyikan bintang-bintang dan semua lapisan masyarakat. Pintu masuk juga akan muncul. Medan perang ekstrateritorial, tempat misterius yang melintasi antara negeri dongeng dan dunia. Di medan perang ekstrateritorial, hal yang paling menarik perhatian adalah cara memimpin. Karena raja yang sebenarnya di dunia telah naik ke langit, dan jika Anda ingin mencapai negeri dongeng, Anda harus melalui jalan resepsi. Akhirnya, King Shi Jianxian menghela nafas dengan kepuasan, harapan, dan kerinduan. Pada tahun-tahun kuno, malapetaka akhir hukum menyapu dunia, sehingga jalan menuju kenaikan rusak, dan medan perang luar menghilang. Dunia dan dunia benar-benar terisolasi. Inilah yang disebut Jietian Ditong. Sekarang, tidak hanya jalur bulu yang muncul kembali, tetapi bahkan gerbang ke medan perang luar juga tercermin di langit malam ini, siapa yang tidak bisa bersemangat. Tidak ada 100. Red Cloud bisikan orang nyata. Sebuah komentar membuat semua orang sangat tenang. Karena medan perang ekstrateritorial, tempat ini juga dianggap sebagai penyucian darah. Orang-orang yang dapat memasuki medan perang ekstrateritorial tidak hanya karakter dari alam kenaikan dari alam Dongsuan, tetapi juga karakter dari alam yang sama dari 3 alam lainnya. 3 wilayah ini adalah wilayah api selatan, wilayah Beiyuan, dan wilayah dingin barat. Setiap domain tidak lebih lemah dari domain Dongsuan, dengan alam bintang besar dan dunia besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dulu, setiap kali medan perang ekstrateritorial dibuka, kompetisi dan pembunuhan paling brutal dan berdarah akan dipentaskan antara karakter berbulu dari 4 domain utama. Dan di setiap peringkat medan perang ekstrateritorial, Beiyuan selalu menjadi yang teratas. Di antara mereka, ada orang paling kuat yang telah naik ke alam abadi, dan rekor mereka juga yang paling mempesona, dan mereka dengan kuat menempati tempat pertama. Yang kedua adalah wilayah dingin barat. Karakter di alam Ascension Dongsuanyu dan Nanhuoyu selalu menjadi yang terbawah. Atau Dongsuanyu peringkat terakhir. Atau Nanhuoyu peringkat terakhir. Jika saya bisa berjalan dengan sesama Taoist Su, mengapa saya harus takut bersaing dengan 3 alam Juxia Realem lainnya? King Shi Jianxian memiliki beberapa penyesalan. Aturan medan perang ekstrateritorial sangat istimewa. Hanya yang kuat di 3 alam yang memenuhi syarat untuk masuk. Tapi ketika mereka memasuki medan perang di luar wilayah, pembangkit tenaga listrik dari 3 alam Shenying, Hedao, dan Juxia akan dikirim ke medan perang yang berbeda. Sederhananya, yang terkuat di alam bayi ilahi akan memasuki medan perang ketiga. Yang kuat di ranah Dao memasuki medan perang kedua. Orang kuat yang mengangkat siar realem akan langsung memasuki medan pertempuran pertama. Perlu disebutkan bahwa jalan menuju negeri dongeng terletak di medan perang pertama. Dan aturan seperti itu juga berarti bahwa karakter seperti King Shi Sword Immortal dan Jiekong Sword Mong ditakdirkan untuk tidak bisa pergi bersama Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata, aku akan pergi ke medan perang pertama cepat atau lambat. Di medan pertempuran ketiga, selama kamu tidak gugur dalam pertarungan, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan memasuki medan perang kedua. Demikian pula, ada juga peluang untuk memasuki medan perang pertama dari medan perang kedua. Jiekong Swordsman berkata sambil tersenyum, dengan kekuatan rekan-rekan Daoist Su, bukan tidak mungkin untuk bisa memasuki medan pertempuran pertama, bahkan untuk dipimpin, ke negeri dongeng dengan pengecualian. Kata-kata ini mendapat persetujuan bulat dari semua orang. Di medan perang di luar ranah, bahkan jika basis kultivasi belum mencapai Juxia Realem, jika Anda memiliki kemampuan untuk memasuki medan perang pertama, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam abadi. Namun, kemungkinannya sangat kecil, mereka tidak hanya akan menghadapi persaingan dan pembunuhan paling brutal, tetapi juga menjalani penyaringan dan eliminasi berulang. Orang-orang yang akhirnya bisa memasuki negeri dongeng adalah semua karakter tak tertandingi teratas di bawah dunia Juxia.
Tentu saja, di mata semua orang, ujian semacam itu tidak akan mengecewakan Suyi. Taois Hong Yun berkata, yang saya ingin tahu sekarang adalah bahwa medan perang di luar wilayah telah menghilang selama ribuan tahun, dan telah muncul kembali di dunia, dan kali ini sebagai penerima negeri dongeng, yang akan menjadi kekuatan Raja Abadi di benua itu. Secara umum, penerima, pada gilirannya dilayani oleh pasukan Xianjun yang bertugas di bawah komando pengadilan peri pusat. Ini adalah aturan yang sudah ditetapkan sejak lama. Namun, medan perang ekstrateritorial telah menghilang untuk selamanya, dan negeri dongeng juga telah disapu bencana, tidak ada yang tahu seperti apa negeri dongeng itu hari ini. Pasti beda. Su Yi teringat sesuatu. Pada awal era iblis, dia pernah mendapatkan surat dari Zine, murid tertua Kalajengking Darah, dan berbicara dengan Zine tentang udara. Akibatnya, Su Yi mengetahui bahwa tatanan dunia abadi telah runtuh, dunia dalam kekacauan, dan halaman abadi pusat telah lama menghilang. Sebagai kepala sekolah sekte Taiking, Zine telah berencana untuk membangun kembali pengadilan abadi pusat. Bahkan pengadilan abadi pusat telah hilang, jadi tentu saja tidak mungkin untuk menunjuk raja abadi manapun untuk melayani sebagai penerima. Dan ini juga berarti bahwa kali ini, kekuatan penerima ditakdirkan untuk berbeda dari masa lalu. Tidak peduli itu golongan immortal mana, bagiku itu hanya peran sebagai pemandu, tidak terlalu peduli. Su Yi mengatakan ini, memandang guru Hong Yun, dan berkata, jika Anda ingin kembali ke alam abadi, saya khawatir Anda harus menunggu sementara waktu. Shenzhen Hong Yun adalah sosok abadi dan tidak bisa memasuki medan perang di luar wilayah. Hanya ketika aturan keabadian di dunia ini benar-benar dipulihkan, akan ada kesempatan untuk menghancurkan kehampaan dan kembali ke dunia abadi. Saya menghitung bahwa menurut pemulihan aura abadi, dalam setahun, saya akan dapat kembali ke negeri dongeng. Shen Hong Yun berkata, pada saat itu, sesama Taois seharusnya juga memasuki negeri dongeng. Medan perang ekstrateritorial muncul setiap 1000 tahun, dan setelah setahun, medan perang itu menghilang. Su Yi merenung, saat kamu kembali ke negeri dongeng, bantu aku. Pria sejati Hong Yun berkata tanpa ragu, tidak apa-apa jika sesama penganut Tao berbicara terus terang. Jika saatnya tiba, kamu bisa pergi ke Bishui Dongtian, Xiao Lingzu dan melihat apakah pohon kunwu yang ditanam masih ada di sana. Su Yi berkata, mengeluarkan slip batu giok, dan mengukir peta rahasia di dalamnya dengan akal ilahinya. Kemudian, dia menyerahkan slip giok kepada orang yang sebenarnya Hong Yun, jika pohon suci masih ada, lemparkan slip giok di titik tertinggi dari pohon suci, di cabang kedua. Dia telah berjanji bahwa selama dia berdiri teguh di negeri dongeng, dia akan membawa Wumeng, Mujing, dan lainnya dari era setan ke negeri dongeng. Dan, pohon suci kunwu, yang terletak di Gua Bishui Xiao Lingzu, telah tercerahkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan roh pohonnya disebut, Kunwuxian, itu adalah salah satu bawahan Wang Ye di alam abadi. Kunwuxian adalah yang terbaik dalam seni rahasia luar angkasa, dan dapat melakukan perjalanan antar alam sesuka hati. Jika lelaki tua ini masih hidup, Su Yi berniat mengirimnya ke era iblis untuk menjemput Wu Meng dan yang lainnya. Belajar dari nasihat Su Yi, Master Hong Yun langsung setuju, oke. Su Yi tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku melakukan ini? Shen Hong Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Su Yi tercengang, menatap Master Hong Yun dalam-dalam, dan berkata, ketika saya mencapai negeri dongeng, pertama-tama saya harus pergi ke Bai Lusu untuk sementara. Ayo pergi, ketika saatnya tiba, saya berharap Anda dan saya akan bertemu lagi. Hong Yun terkejut. Luzu Putih. Itu adalah tempat di mana klan di belakangnya, klan Nansuaning, tinggal. Shenzhen Hong Yun berkata dengan serius, jika wilayah klan saya masih ada, saya pasti akan menyambut Anda. Bencana asli dari kejatuhan abadi mempengaruhi seluruh dunia abadi. Klan Nansuaning di belakangnya juga rusak parah oleh bencana ini dan harus melarikan diri. Sekarang, tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan dia tidak yakin apakah klan itu masih ada di sana. Selama percakapan, di kedalaman langit malam, suara bel yang terus berdering berangsur-angsur menghilang. Dan portal yang mengarah ke medan perang luar benar-benar kental dan terbentuk, menggantung tinggi di kedalaman langit, sangat misterius. Hal yang paling menakjubkan adalah Anda dapat melihat gerbang ini ke medan perang ekstrateritorial di mana saja di langit berbintang. Rekan Taois, sekarang Anda dapat merasakan aura portal itu dengan indera spiritual Anda, sehingga memadatkan token identitas untuk memasuki medan perang ekstrateritorial. Hong Yun berkata, Su Yi sedikit mengangguk, merasa tenang. Tiba-tiba, kesadarannya menangkap gelombang kekuatan biasa yang menembus portal. Karakter berbulu bisa merasakannya. Dengan pikiran Su Yi yang bergerak, seberkas hujan ringan turun dari langit, mengembun menjadi tanda seukuran telapak tangan, dan jatuh ke telapak tangan Su Yi. Token diubah oleh kekuatan aturan, dipadatkan oleh kesadaran Su Yi, dan telah diukir dengan nafas Su Yi. Dengan token ini, pencapaian Su Yi di medan perang ekstrateritorial akan dicatat satu per satu. Sampai Anda mencapai jalan penerimaan, dengan akumulasi catatan pada token,
Anda dapat memperjuangkan kesempatan untuk pergi ke negeri dongeng. Mirip dengan token ini, setiap orang kuat yang memasuki medan perang di luar wilayah memilikinya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1477. Tuan, apakah Anda akan pergi sekarang? King Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, wajah gioknya yang indah penuh dengan kengganan. Saya tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Jangan khawatir, setelah 1 tahun, penghalang antara dunia ini dan dunia peri akan benar-benar hilang, dan ketika aku berdiri teguh di dunia peri, aku akan datang menjemputmu. Su Yi tersenyum dan mengusap kepala King Tang. Di dunia saat ini, hanya karakter di alam Ascension yang dapat memasuki medan perang di luar alam, untuk mencapai negeri dongeng melalui jalan penerimaan. Tapi tidak akan sama. Dengan metode Su Yi, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah King Tang, Kong Zhao dan yang lainnya, mereka dapat membawa mereka ke dunia abadi untuk berkultivasi tanpa harus melalui medan perang luar. Saudara Guanzu, saya benar-benar enggan untuk pergi. Penjual barang antik itu sangat sedih dan terlihat kesepian. Biksu Kong Zhao mencibir, dan tanpa basa-basi membeberkan penjual barang antik itu, Anda khawatir setelah saudara Guanzu pergi, tidak ada yang akan mendukung Anda. Ekspresi pedagang barang antik itu mandek, dan dia berkata dengan buruk, saya bisa belajar dari dunia, matahari dan bulan dapat dilihat, dan itu tidak Filistin seperti yang Anda pikirkan. Shen Hongyun berkata dengan nada tenang, jangan khawatir, aku akan pergi dalam setahun. Sebelum itu, siapapun yang menggertakmu dapat menemukanku. Penjual barang antik segera mengangkat alisnya dan berkata, terima kasih, senior. Dengan senior di sini, saya sangat lega. Biksu Kong Zhao tertawa, lihat, dengan pendukung baru, wajahnya telah berubah. Semua orang tidak bisa menahan senyum, juga mencairkan kesedihan karena pergi. Tuan, hati-hati. Su Yi mengambil kendi dan meminumnya dan berkata kepada Wei San, jaga ayah angkatmu selama aku pergi. Wei San mengangguk dengan sungguh-sungguh. Waner, kamu juga harus berlatih keras. Su Yi memandang King Wan. Ya, King Wan mengangguk penuh semangat. Segera, pendekar Jiekong dan pendekar Qingxi juga memadatkan token identitas mereka sendiri. Hilang. Su Yi melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Pada saat berpisah, dia selalu bebas dan santai, tidak kejam, tetapi tidak membedakan antara hidup dan mati, tidak terlalu sentimental. Mengikuti, pendekar Jiekong dan pendekar Qingxi juga pergi satu demi satu. Melihat sosok mereka bergoyang, emosi semua orang naik turun. Penjual barang antik mencemooh. Memang, di dunia manusia ini, tidak ada yang bisa menandingi Su Yi sejak zaman kuno. Malam yang sama, di tanah langit berbintang, dengan munculnya pintu masuk medan perang ekstrateritorial, semua orang yang menginjakkan kaki di alam Ascension semuanya mendidih, dan mereka berebut untuk bertindak. Untuk sesaat, cahaya itu seperti hujan, menerangi langit malam. Tai Daomen, waktunya telah tiba. Akai, yang dipuja sebagai roh undead, dikelilingi oleh cahaya warna-warni dan hujan, bangkit dan menyapu kedalaman langit malam. Baginya, di medan perang ekstrateritorial, ada kekayaan besar yang bisa membuat hidupnya mewujudkan transformasi pamungkas. Dan dia sudah menunggu hari ini terlalu lama, terlalu lama. Kamu pikir rekan Taoisu telah pergi ke medan perang di luar wilayah, kan? Es berbisik dalam hatinya. Boom, dia memegang tombak panjang di tangannya, yang sangat cepat. Bahkan jika dia terkena aliran waktu dan ruang, itu tidak akan menyakitinya sedikitpun. Peradaban di masa lalu semuanya telah menurun, dan jalur tombakku hanya bisa diselesaikan di dunia ini, dan peluangnya ada di dunia abadi yang sedang mengalami perubahan drastis. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk memasukinya, bagaimanapun caranya, kamu harus menangkap satu untuk menyalakan api dan membuktikan buah Tao. Dengan cara ini, dapatkah saya menyelesaikan jalan saya dan benar-benar mencapai terobosan hebat? Saat itu, apa dewa dan Buddha itu? Ketika pria bersenjata wanita itu memikirkannya, sosoknya melintas, dan semburan waktu dan ruang pecah, dan dia langsung pergi ke kedalaman langit berbintang. Boom! Aturan Zoutian bergolak, seolah dirangsang, mereka menekan pria bersenjata wanita. Penembak jitu wanita itu seperti nabi yang tidak terduga, napasnya tiba-tiba menyatu, dan dia terus-menerus menekan wilayahnya. 3 tahun telah berlalu, dan kedalaman langit berbintang memang menjadi berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya jalur kenaikan muncul kembali, tetapi bahkan aturan Sutian telah membawa aura abadi. Tampaknya kesimpulan awal saya benar. Hanya dalam praktik dan peradaban saat ini variabel seperti itu dapat muncul. Di negeri dongeng, tatanan yang melekat telah lama dihancurkan oleh para dewa. Setelah lama diam, negeri dongeng mengantarkan pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, para dewa menembak kaki mereka sendiri. Mulai sekarang, variabel di dunia peri pasti akan lepas kendali. Pria bersenjata wanita itu meregangkan pinggangnya dan melihat ke kejauhan. Ada portal ke medan perang luar. Aku hanya tidak tahu, bagaimana lelaki kecil yang bertanggung jawab atas reinkarnasi sekarang, baru 3 tahun berlalu, apakah dia menginjakkan kaki di jalur kenaikan.
Di benak pria bersenjata wanita itu, sesosok tiba-tiba muncul, jubah hijau itu seperti batu giok, mengalir keluar dari debu. Segera, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia dikalahkan oleh pria itu dalam pertempuran yang sama, dan ada sedikit rasa malu dan marah yang tak terkendali di hatinya. Pada saat itu, dia tidak hanya kalah, tetapi juga bertarung erat dengan pria itu, terjerat bersama, dan posturnya sangat pemalu dan memalukan. Pria bersenjata wanita itu diam-diam menggertakkan giginya. Jika kamu bertemu dengannya kali ini, kamu harus meledakkan kepala anjingnya. Set, dia melintas dan menyapu menuju portal yang menuju ke medan perang luar. Wilayah kebakaran selatan. Di atas gunung bersalju raksasa. Tuan muda, perjalanan ke medan perang di luar wilayah ini, Anda memikul harapan para biarawan di dunia. Lelaki tua itu sangat percaya bahwa Anda dapat memimpin kumpulan pahlawan dan menghancurkan lawan Anda. Seorang lelaki tua tersenyum. Tekan lawanmu. Pria itu menggelengkan kepalanya. Bukan ini yang kuinginkan, yang kuinginkan adalah lawan yang bisa mengalahkanku. Pada akhirnya, mata pria itu meledak menjadi cahaya ilahi yang menakutkan, seolah-olah ribuan bintang muncul di pupilnya. Ren Changqing, orang pertama di alam kenaikan wilayah api selatan, pendekar pedang pertama di dunia, tidak pernah gagal. Dia memiliki banyak gelar yang cukup untuk mengejutkan masa lalu, tetapi dia tidak pernah mengingatnya. Satu-satunya hal yang saya inginkan adalah lawan yang benar-benar layak. Sayangnya, dalam 800 tahun terakhir, dia telah mencari di seluruh dunia, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Ketinggiannya mungkin terlalu dingin. Namun, sekarang setelah medan perang ekstrateritorial muncul kembali di dunia, Ren Changqing juga melihat harapan untuk menghadapi lawan. Wilayah dingin barat, di Tanah Suci. Setelah selamanya, medan perang luar akhirnya muncul. Qin Susin berbisik pelan. Dia memiliki kulit es dan kulit giok, dan kecantikannya tiada taraf. Tuan muda, 9 raksasa di wilayah dingin barat semuanya telah setuju. Setelah memasuki medan perang di luar wilayah, karakter Juxia Realem masing-masing akan mematuhi perintahmu. Seorang wanita tua datang dan berkata dengan lembut. Qin Susin sedikit mengangguk dan berkata, selama mereka patuh, aku tidak keberatan memberi mereka perlindungan. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Tuan muda, yakinlah, itu adalah mimpi bagi mereka untuk mengikuti Tuan muda dan bertindak bersama. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang berani melanggar Tuan muda, kehendak guru. Di dunia dingin barat, Qin Susin adalah legenda yang tak terbantahkan. Sejak di alam bayi ilahi, dia tak terkalahkan di jalan menuju kenaikan, sedemikian rupa sehingga semua orang tua di dunia hanya bisa menundukkan kepala. Sampai dia menginjakan kaki di alam Juxia, kengerian kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Banyak barang antik yakin akan satu hal. Bahkan ada desas-desus bahwa akumulasi Qin Susin di alam Juxia cukup untuk melawan alam semesta dewa. North Abyss. Dulu, setiap kali ada medan perang ekstrateritorial, lawan kita tidak pernah menjadi kekuatan besar di 3 domain wilayah dingin barat, wilayah api selatan, dan wilayah Dongsuan. Seorang pemuda ramping berjubah Tao sedang melihat ke kubah bintang, kali ini, mungkin akan sama. Apa yang dikatakan kakakku sangat benar. Lebih menakutkan, ada keyakinan mutlak dalam suaranya. Pemuda berjubah Tao menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia berkata dengan serius, alam telah terlalu lama ditekan. Jadi saya mengerti satu hal, jika saya ingin benar-benar tak terkalahkan di dunia Juxia, kompetisi bukan tentang latar belakang, bakat, Taoisme, atau harta karun, kekuatan magis dan pengalaman tempur. Apa itu? Wanita berpakaian warna-warni berkata dengan rasa ingin tahu. Pemuda berjubah Tao berkata, ketekunan, keberanian, kebijaksanaan, dan suasana hati. Di antara mereka, suasana hati adalah yang paling penting. Wanita di Kai terkejut. Saya tidak mengerti. Misalnya, yang paling ingin saya lakukan saat ini adalah tidak bersaing dengan orang-orang dari ranah yang sama. Membosankan. Pemuda berjubah Tao berkata dengan tenang, apa yang benar-benar ingin saya lakukan adalah menemukan yang abadi, memukulinya ke tanah, dan bertanya apakah tinju saya seorang kultivator di dunia, apa itu cukup sulit. Wanita di Kai terkejut dan menghela nafas, leluhur mengatakannya dengan baik, semangat kakak laki-laki benar-benar tidak sebanding dengan orang-orang di dunia. Pemuda berjubah Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak berani. Juga tidak ada kesombongan, ketika kekuatan, keadaan pikiran, dan visi Anda mencapai level saya, Anda secara alami akan menginginkannya, untuk melakukan satu hal. Lihat saja dengan pikiran normal. Dia tidak sombong atau terburu nafsu, setenang air. Wanita berbaju berwarna itu tersenyum dan berkata, karena ini, semakin mampu membuktikan kekuatan kakak senior. Nama jalan pemuda Tao, Yu Chen. Di Beiyuan, perbuatannya seperti mitos. Tampak seperti jentikan jari, dan sepertinya ketika bintang-bintang bergeser, seluruh tubuh Suyi menjadi ringan, dia melepaskan diri dari kekuatan waktu dan ruang, dan datang ke tempat yang luas dan dunia yang luas. Suyi mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Di antara awan, di tanah, di pegunungan dan sungai, ada udara perih seperti kabut di mana-mana.
Bahkan vegetasi yang paling umum di bumi ini penuh dengan kekuatan dan vitalitas, penuh spiritualitas, jauh dari sebanding dengan dunia luar. Ini adalah medan perang ketiga milik orang-orang nyata para dewa dan bayi. Semoga, nasib baik itu tidak akan mengecewakanku. Su Yi sedikit berharap. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1478. Di medan perang luar, ada banyak peluang. Ada ramuan dan materi ilahi yang tidak dapat dilihat di dunia luar, dan ada juga jalan kristal ilahi yang lahir dalam aturan keabadian. Untuk karakter apapun di alam Ascension, kesempatan seperti itu adalah kesempatan langka. Namun, peluang yang diincar Su Yi sangat istimewa, atau hanya tersedia di medan perang ketiga ini. Kesempatan ini terletak di tempat yang disebut Punggung Bukit Changlong, yang diselimuti kesengsaraan sepanjang tahun. Dulu, setelah munculnya medan perang ekstrateritorial, di dunia medan perang ketiga ini, Changlong Ridge adalah suatu keharusan bagi pusat kekuatan alam bayi dewa dari 4 alam. Alasannya adalah bahwa kekayaan terbesar di medan perang ketiga disembunyikan di Changlong Ling. Sumber bayi, ini adalah kekuatan dao bawaan yang sangat murni, lahir dalam aturan langit dan bumi di medan perang ketiga. Jika Anda dapat belajar dari sumber bayi ilahi dan berkultivasi, itu akan cukup untuk membuat kultivasi yang kuat di alam bayi ilahi mengalami perubahan kelahiran kembali. Dan nasib baik semacam ini sama sekali tidak terlihat di dunia manusia. Tujuan Su Yi adalah memasuki sumber bayi ilahi untuk berkultivasi. Dari pengalaman Wang Ye ke-6, dia mengetahui bahwa sumber bayi di medan perang ketiga sangat istimewa. Inilah yang paling dihargai Su Yi. Justru karena inilah Su Yi, yang telah lama memiliki latar belakang untuk menghancurkan kerajaan, telah menekan kerajaan sampai sekarang. Wow gelombang. Seperti yang dipikirkan Su Yi, riak ruang waktu tiba-tiba muncul di kejauhan, dan sesosok muncul dari udara tipis. Ini adalah pria tua berjubah kuning, dengan tubuh kurus. Orang ini sangat waspada. Begitu dia muncul, dia mengorbankan semua jenis harta untuk mempertahankan sosok itu. Ketika dia melihat Su Yi berdiri beberapa ratus meter jauhnya, lelaki tua berjubah kuning itu membeku dan hampir menghancurkan segel dao di tangannya. Namun, ketika dia melihat wajah Su Yi dengan jelas, lelaki tua berjubah kuning itu tiba-tiba menunjukkan kejutan yang menyenangkan, Tuan Guanzu. Su Yi dengan ragu bertanya, apakah kamu, dari Chicheng Daomen? Pria tua berjubah kuning itu mengangguk senang dan berkata, saya tidak menyangka bahwa tuan penonton masih mengingat pria tua itu. Namanya Zhao Liancheng, sesepuh Chicheng Daomen dari pasukan primordial, yang telah menerima bantuan Su Yi untuk menghilangkan kekuatan kutukan. Ketika dia berbicara, dia dengan cepat meletakkan harta di tangannya dan membungkuk kepada Su Yiji, ekspresinya penuh kegembiraan dan kekaguman. Tidak ada lagi kesopanan. Su Yi mengeluarkan sepanci anggur dan menyesapnya. Zhao Liancheng berjalan mendekat dan menyapa sambil tersenyum, Tuan Guanzu, dengan kekuatanmu, medan perang ketiga ini sama sekali tidak berguna, dan mudah untuk memasuki medan perang pertama. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, ada orang-orang di luar, ada hari-hari di luar langit, tetapi saya harap saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang layak untuk berduel. Zhao Liancheng memikirkannya sebentar dan berkata dengan serius, Tuan Guanzu, tolong izinkan Xiao Lao untuk berani mengatakan sesuatu yang kasar, harapanmu. Aku khawatir itu akan sia-sia. Karena Xiao Lao memikirkannya, pergilah, aku tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menjadi lawan Lord Guanzu di jalan menuju kenaikan. Su Yi, bagaimana kamu bisa membanggakan diri? Ini juga orang yang luar biasa. Su Yi berkata, saya berencana untuk pergi ke Changlongling. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat pergi bersama. Mata Zhao Liancheng berbinar, dia secara alami tahu bahwa itu adalah berkah yang langka untuk bisa mengikuti sisi Su Yi. Tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua kecil memiliki pemahaman yang jelas. Tempat-tempat seperti Changlongling berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Mungkin dia dapat menyentuh cahaya Tuhan, sehingga lelaki tua kecil itu juga bisa mendapatkan beberapa peluang bukanlah solusi jangka panjang. Su Yi terkejut. Dia awalnya hanya mengatakannya dengan santai, tetapi sekarang, jawaban Zhao Liancheng sedikit menarik baginya, mengatakan, lalu apa rencanamu ketika kamu datang ke medan perang di luar wilayah? Zhao Liancheng berkata, jangan takut dengan lelucon orang dewasa, saya telah membuat kesepakatan dengan beberapa rekan bahwa setelah memasuki medan perang ketiga, saya akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Kultivasi dengan konsentrasi tinggi, jika Anda dapat menemukan beberapa peluang, akan lebih baik, jika Anda tidak dapat menemukannya, jangan dipaksakan. Sesuai rencana kami, kali ini kami tidak meminta apa-apa lagi, tapi kami bisa bertahan. Selain itu, kami juga berencana untuk memahami situasi medan perang ketiga terlebih dahulu, dan menunggu 1000 tahun kemudian, ketika medan perang ekstrateritorial muncul kembali, kami akan mencari lebih banyak peluang. Setelah mendengarkan, Su Yi mengangguk. Langkah Zhao Liancheng ini adalah cara teraman, dan juga merupakan pilihan sebagian besar biksu di dunia. Bagaimanapun, meskipun ada banyak peluang di medan perang ekstrateritorial,
ia juga memiliki potensi pembunuhan yang tak ada habisnya, yang dianggap sebagai api penyucian berdarah. Zhao Liancheng menertawakan dirinya sendiri, dalam analisis terakhir, peran kami tidak pernah berani berharap terlalu banyak kesempatan, karena takut tidak beruntung. Selain itu, kami memang takut mati. Dia menghela nafas dan berkata, sejak kamu memasuki medan perang ekstrateritorial, semua orang adalah pemburu, dan semua orang adalah mangsa. Ini adalah bagian paling kejam dari medan perang ekstrateritorial. Pembangkit tenaga listrik yang memasuki medan perang ekstrateritorial masing-masing memiliki token identitas. Dan rekor itu harus diperoleh dengan berburu lawan. Selain itu, ada juga pertarungan kebetulan, yang juga akan membunuh orang. Inilah sebabnya medan perang ekstrateritorial juga disebut penyucian darah. Su Yi tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini, tetapi dia tahu betul bahwa untuk karakter seperti Zhao Liancheng, jika mereka ingin bertahan dari medan perang ekstrateritorial, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Sebenarnya, Xiao Lao memiliki ide yang tidak realistis di dalam hatinya. Akan sangat bagus jika Tuan Su bisa membunuh semua pembangkit tenaga listrik di 3 alam lainnya. Zhao Liancheng berkata sambil tersenyum. Ini tentu saja lelucon. Su Yi dengan serius mengoreksi, bahkan jika aku membunuh semua pembangkit tenaga listrik di 3 alam lainnya, itu tidak akan mengubah situasimu. Zhao Liancheng tertegun sejenak, dan kemudian dia menghela nafas dengan senyum masam, itu benar, pada saat itu, kita dari wilayah Dongsuan pasti akan saling membunuh untuk mengumpulkan catatan dan menangkap peluang. Itu sifat manusia. Yang lebih kejam lagi adalah saat menghadapi ancaman dari 3 alam besar lainnya, pembangkit tenaga listrik di Dongsuan sama sekali tidak monolitik, dan mereka pasti akan bertemu satu sama lain karena kebetulan dan rekor rollover. Karena itu, Su Yi tidak pernah berniat untuk bertindak sebagai penyelamat. Dia datang ke sini, satu untuk keberuntungan, dan yang lainnya untuk memasuki negeri dongeng. Cepat, ke sana. Ada apa? Entahlah, mungkin keberuntungan, atau mungkin mangsa. Ayo kita bertemu dengan kakak senior dulu. Itu adalah 2 pria dan 1 wanita. Ketika melewati area ini, seorang pemuda berjubah giok berkepala kaget, ada 2 orang lagi di sini. Selain lelaki tua berambut putih dengan mata muram dan niat membunuh, ternyata itu adalah 2 mangsa dari Dongsuan Yu. Melihat ini, Zhao Liancheng tidak hanya tidak panik sama sekali, tetapi juga menunjukkan sentuhan kasihan, ketiga orang dari wilayah dingin barat ini, masih berani menganggap penjaga arloji sebagai mangsa. Benar-benar tidak sabar. Pada saat yang sama, tanda identitas di tubuh Su Yi berfluktuasi dengan aneh, yang membuatnya langsung mengerti bahwa 2 pria dan 1 wanita itu berasal dari wilayah dingin barat. Disinilah token identitas berguna. Setiap orang kuat yang memasuki medan perang di luar domain dapat menggunakan token identitas untuk menentukan dari domain mana pihak lain berasal. Tanpa diduga, wanita berbaju hijau dengan cepat berkata, ini hanya 2 mangsa, bukan apa-apa, sekarang saatnya untuk bergegas, pergi dan bertemu dengan kakak laki-laki dulu. Baiklah, pemuda berjubah giok itu mengangguk. Tidak apa-apa, lepaskan saja nyawa kedua mangsa ini. Pria tua berambut putih itu jelas sedikit tidak mau, dan melirik Su Yi dan Zhao Liancheng dengan dingin. Berbicara, mereka bertiga mengendarai lampu melarikan diri, menerobos udara, dan segera menghilang. Ketiga bajingan ini, tidak tahu bahwa mereka telah berjalan di depan gerbang neraka. Zhao Liancheng mencibir. Su Yi dengan serius berkata, tampaknya di medan perang ketiga ini, sebagian besar orang kuat dari alam manapun memilih untuk membentuk kelompok. Ekspresi Zhao Liancheng tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, itu benar, dan ini yang paling merepotkan. Ketika sebagian besar orang kuat memilih untuk membentuk kelompok, itu juga berarti situasi orang kuat yang sendirian akan menjadi lebih berbahaya. Tentu saja, ini tidak termasuk Su Yi di sebelahnya. Hanya memikirkan ini, Zhao Liancheng tiba-tiba mengeluarkan piring perunggu dari mansetnya, yang berdengung dan bergetar. Ketika Zhao Liancheng merasa sedikit, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, oh, teman dan kolega saya diblokir. Su Yi tercengang, medan perang ekstrateritorial baru saja dibuka, dan rekan Zhao Liancheng dikelilingi oleh orang-orang. Tuan Guanzu, Su Xiaolao tidak dapat berbicara denganmu lagi, aku harus mendukung teman-temanku sesegera mungkin. Zhao Liancheng membungkuk untuk memberi hormat. Saat berbicara, Zhao Liancheng mendesak pelat perunggu di tangannya, dan melihat jarum tembaga pada benda itu tiba-tiba berputar. Saat dijeda, jarum tembaga menunjuk ke satu arah. Zhao Liancheng cemas dan akan pergi. Su Yi melirik ke arah yang ditunjukkan oleh jarum tembaga, dan berkata, ini kebetulan, aku sedang dalam perjalanan, jadi aku akan berjalan-jalan denganmu. Arah yang ditunjukkan oleh jarum tembaga adalah arah ke Changlong Ridge. Zhao Liancheng tertegun sejenak, lalu gembira, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Guanzu. Terima kasih Tuan Guanzu. Dia berpikir dengan tumitnya untuk mengetahui bahwa dengan Lord of the Watch, tidak peduli seberapa besar musuhnya, tidak perlu khawatir. Ayo pergi. Su Yi membawa punggungnya di satu tangan dan kendi anggur di tangan lainnya, dan berjalan pergi.
Zhao Liancheng mengikuti. Hanya waktu minum teh. Di kejauhan antara langit dan bumi, ada gurun yang luas. Ketika Su Yi dan Zhao Liancheng tiba, mereka melihat sekilas bahwa pertempuran sengit sedang dipentaskan di bawah langit jauh di hutan belantara. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1479. Ada perbedaan besar dalam jumlah pertarungan kedua belah pihak. Ada 6 orang di satu sisi, termasuk 2 pria dan 1 wanita yang menganggap Su Yi dan Zhao Liancheng sebagai mangsa dalam perjalanan sebelumnya. Pihak lain hanya 2 orang. Selain itu, keduanya terluka parah dan berlumuran darah. Ketika Su Yi dan Zhao Liancheng melihat pertempuran ini dari kejauhan, mereka tidak dapat menahannya lagi, dan mereka ditekan dan ditangkap oleh satu sama lain. Seorang pria parubaya berjubah hitam mengeluarkan botol giok dan langsung memasukkan kedua orang itu ke dalam botol harta karun. Saudara Luo Yun, Saudara Chang He. Zhao Liancheng berteriak, janggutnya marah dan cemas. 2 yang ditekan adalah temannya. Jangan panik, mereka belum mati. Su Yi berkata dengan santai. Dia melihat sekilas bahwa keduanya hanya ditangkap hidup-hidup oleh musuh, dan nyawa mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Yo, 2 mangsa itu mengejarku. Di kejauhan, lelaki tua berambut putih itu tertawa. Tampaknya keduanya berada dalam kelompok yang sama dengan mangsa yang kita tangkap. Pria berjubah giok berbisik, matanya berkilat dengan niat membunuh. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan sebodoh itu sehingga mereka akan menceburkan diri ke dalam jaring. Wanita berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya sedikit. Karena kedua mangsa itu telah menjadi sasaranmu, aku akan menyerahkannya padamu untuk menyelesaikannya. Pria yang mengenakan jubah hitam dan memegang botol giok di tangannya memesan dengan santai. Saya hanya punya satu permintaan, saya harus menangkapnya hidup-hidup. Ketika masalah selesai, saya akan meminta peri bining untuk hidup saya, dan saya akan mencatat pahala dan menerima hadiah untukmu. Bagus. Terima kasih, kakak. Pria tua berambut putih, pria berjubah giok, dan wanita berbaju hijau semuanya menunjukkan kegembiraan, seolah-olah mereka menantikan hadiah dari peri bining. Segera, ketiganya dikirim bersama untuk membunuh Su Yi dan Zhao Liancheng. Zhao Liancheng awalnya sangat marah. Tapi saat ini, dia sudah tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Su Yi di sebelahnya, tetapi melihat bahwa Su Yi menyesap anggur dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Saya tidak memperhatikan ketiga orang yang datang. Sikap linglung membuat Zhao Liancheng semakin tenang. Tidak diragukan lagi, di mata penonton, tidak ada satupun orang yang hadir yang menonjol. Hei, mereka tidak kabur. Apakah kamu takut? Akan ada monster ketika terjadi kesalahan, hati-hati. Ketika ketiga lelaki tua berambut putih itu berbicara, mereka telah mengorbankan harta mereka, dan niat membunuh mereka melonjak, dan mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, Su Yi menghela nafas ringan, dan menggelengkan kepalanya seolah dia kecewa. Boom! Sepertinya digenggam erat oleh tangan besar yang tak terlihat. Hah! 3 lelaki tua berambut putih itu tertegun sejenak, lalu ekspresi mereka berubah. Selanjutnya, ledakan-ledakan bergema, 3 harta karun tingkat bulu hancur seperti pasta kertas, dan ketiga lelaki tua berambut putih itu semuanya dilawan, atau berteriak, atau batuk darah di bibir mereka, atau sosok itu terhuyung-huyung. Mereka tampak ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya. Boom! Ledakan! Ledakan! 3 sosok lelaki tua berambut putih itu meledak hampir bersamaan. Zhao Liancheng menarik napas. Bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada perbedaan antara ketiganya dan mencari kematian, dia masih terkejut ketika dia melihat bahwa Su Yi menganggap enteng dan mencekik pihak lain di tempat. Ini, di kejauhan, orang-orang parubaya berjubah hitam merasa ada yang tidak beres, dan mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh. 3 pembangkit tenaga dari alam bayi ilahi dibunuh begitu saja. Pergi. Pria parubaya berjubah itu berteriak dengan keras, menjalankan teknik rahasia, dan berbalik dan melarikan diri bersama 2 lainnya. Tapi saat mereka hendak mengambil langkah, paksaan yang mengerikan turun, memenjarakan mereka satu persatu di tempat. Jangan bilang lari, kamu bahkan tidak bisa mengangkat jari. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi pucat, dan jiwa mereka memudar. Hanya dengan kekuatan, mereka dapat sepenuhnya menekan mereka. Keberadaan menakutkan macam apa ini? Su Yi muncul entah dari mana dan mengambil botol giok dari pria parubaya berjubah itu. Lepaskan saja. Tiba-tiba, 4 sosok terbang keluar dari botol giok. Selain Luo Yun dan Chang He, yang baru saja ditekan, ada juga seorang pria dan seorang wanita, semuanya berlumuran darah dan terluka parah. Apakah mereka semua temanmu? Su Yi bertanya. Zhao Liancheng mengangguk cepat dan berkata dengan penuh semangat, tepat. Kamu jaga mereka dulu. Su Yi memesan. Ya, Zhao Liancheng setuju. Yang mulia juga melihat bahwa saya tidak membunuh mangsa itu. Tolong angkat tangan Anda dan biarkan saya menunggu. Pria parubaya berjubah itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan pernah menjadi musuh Anda di masa depan.
Suyi mengabaikannya dan hanya bertanya, membunuh lawan dapat mengumpulkan catatan, mengapa Anda ingin menangkap mereka hidup-hidup? Pria parubaya berjubah tahu terdiam sesaat, dan berkata, jika saya menjawab, bisakah Anda? Puff. Suyi menyekanya dengan santai, dan jubah parubaya itu menghilang. Adegan ini membuat dua lainnya gemetar dan wajah mereka penuh ketakutan. Dong Xuanyu, kapan alam bayi ilahi yang begitu menakutkan muncul? Anda menjawab. Suyi memandang seorang lelaki tua berpakaian hitam pendek. Mungkin ada pelajaran dari pria parubaya berjubah. Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, melapor kepada Yang Mulia. Kita semua melayani Peri Bining, dia perlu mengumpulkan cukup catatan, dan dia ingin merencanakan langkah selanjutnya. Dalam setahun, masuki medan perang pertama, dan bantu Peri Bining melakukan sesuatu, kamu bisa mendapatkan hadiah Peri Bining. Menurut lelaki tua berpakaian hitam, di antara pembangkit tenaga listrik di alam bayi ilahi di wilayah dingin barat, Peri Bining ini tidak hanya memiliki status istimewa dan istimewa, tetapi juga memiliki latar belakang yang sangat menakutkan dan kekuatan. Awalnya, wanita ini memiliki kemampuan untuk melangkah ke ranah Dao, tetapi dia bertahan selama bertahun-tahun, untuk memenangkan medan perang ketiga ketika sumber muncul di medan perang ketiga. Suyi tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak menyangka seseorang memiliki rencana serupa dengannya. Sebenarnya, bukan hanya kita yang menangkap mangsa, pembangkit tenaga listrik dari kam-kam besar di North Abyss dan Southfire juga melakukan hal yang sama. Orang lain berkata, mangsa yang akhirnya ditangkap akan dikirim ke tangan tokoh-tokoh teratas di kam masing-masing, dan tokoh-tokoh teratas itu akan membunuh mereka, sehingga dengan cepat mengumpulkan catatan. Begitulah, Suyi mengangguk dan menghapusnya dengan santai. Hanya dua musuh yang tersisa yang hancur dan terbunuh di tempat. Melihat semua ini, Zhao Liancheng dan rekan-rekannya yang diselamatkan terkejut dan merasa sangat bahagia. Lagi pula, jika bukan karena Suyi kali ini, mereka akan dikirim ke Peri Bining seperti mangsa, dan kemudian dibantai dan diubah menjadi rekor lawan. Terima kasih, Tuan Guanzu. Zhao Liancheng dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu, berterima kasih kepada mereka. Ini hanya masalah tangan, terima kasih. Suyi berkata, tahun depan terserah kamu. Dengan itu, dia berbalik. Melihat sosok kokoh Suyi menghilang di kejauhan antara langit dan bumi, Zhao Liancheng dan yang lainnya merasa tidak nyata seperti mimpi. Zhao tua, kamu bisa melakukannya, kamu dapat meminta Tuhan untuk mengambil tindakan. Beberapa orang menghela nafas, seolah-olah mereka mengenal Zhao Liancheng lagi. Saya tidak punya banyak wajah. Zhao Liancheng buru-buru melambaikan tangannya, Tuan Guan yang peduli bahwa generasi saya berasal dari wilayah Dongsuan, dan itulah sebabnya saya bertindak dengan benar. Dulu, saya hanya berpikir bahwa Lord Guanzu memiliki temperamen yang arogan dan dingin, dan saya tidak peduli untuk bergaul dengan karakter biasa seperti kita. Saya tidak pernah berpikir bahwa Lord Guanzu juga memiliki hati bodhisattva. Seseorang bergumam, hati bodhisattva macam apa? Apakah bodhisattva menyelamatkan hidup kita barusan? Jika saya bisa selamat dari medan perang di luar wilayah kali ini, ketika saya kembali ke wilayah Dongsuan, saya harus membangun sebuah patung untuk Tuhan Guanzu. Seseorang berbicara dengan keras. Mereka semua pergi sambil mengobrol. Suyi tidak memasukkan episode ini ke dalam hatinya. Lain kali, dia bergegas menuju Changlong Ridge. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pemburu terbaik sering muncul dalam citra mangsanya. Suyi tidak berencana memburu orang lain. Tapi dia bertindak sendiri, dan di mata orang lain, dia menjadi mangsa yang paling mudah untuk dibunuh. Dengan cara berikut, Suyi menghadapi banyak intersepsi satu demi satu. Hampir semuanya adalah lawan dari Beiyuan, Western Cold, dan Southfire. Tanpa kecuali, lawan-lawan ini terbunuh. Sebelum meninggal, mereka semua tampak tertipu, sedih, dan ketakutan. Lumayan, terlalu buruk. Sebenarnya, jangan salahkan mereka karena bodoh. Bahkan jika musuh-musuh itu mengetahuinya dengan baik, mereka yang dapat memasuki medan perang ketiga adalah semua karakter di alam bayi dewa dan tidak akan tertipu. Tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, mereka sangat menyadari apa itu keputusasaan. Entah itu akan habis-habisan untuk melakukan tembakan, atau tes yang cermat, atau serangan mendadak. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Suyi. Tidak terkecuali. Karena itu, musuh-musuh itu secara alami tidak memiliki kesempatan untuk menyesal dan melarikan diri. Dalam analisis terakhir, kekuatan Suyi terlalu menakutkan. Di tengah perjalanan, Suyi juga bertemu dengan beberapa orang kuat dari Dongsuan Yu. Banyak orang berinisiatif untuk saling menyapa dan memohon dengan rendah hati, berharap untuk bergabung dengan Kam Suyi dan melayaninya. Tapi semuanya ditolak oleh Suyi. Yang satu tidak dikenal, dan yang lainnya adalah dia tidak tertarik untuk mengumpulkan catatan sama sekali. Bagi yang lain, jika Anda mengumpulkan cukup catatan, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang pertama dan berjuang untuk kesempatan memasuki negeri dongeng. Tapi bagi Suyi, selama dia mau, tidak ada yang bisa menghentikannya memasuki negeri dongeng, dan tidak perlu pencapaian apapun.
Tapi sering kali lucu. Seiring perjalanan Suyi, lawan yang dia buru di sepanjang jalan membuat rekornya terus menumpuk. Secara tidak sengaja, dalam setengah jam, kita bisa mencapai Changlong Ridge. Suyi diam-diam berkata, pada saat ini, raungan marah tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Selama ada Master di Dongsuan Yuku, kalian semua akan mati di tahun depan. Suara itu mengguncang dunia, disusul dengan tawa. Ancaman mangsa sebelum kematian seringkali yang paling konyol, bukan? Jika penonton itu berani muncul, saya berjanji akan memenggal kepalanya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1480. Suara bising terdengar satu demi satu. Daerah Ngarai baru saja mengalami pertempuran sengit, dan ada tanda-tanda runtuh di mana-mana. Sekelompok orang asli Ascension dari domain Beiyuan mengepung 3 pria kuat dari domain Dongsuan, menekan mereka selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih sepertinya menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat, "Hei, ada orang di sini." Ketika komentar ini keluar, itu membuat orang lain waspada. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat seorang pemuda berjubah hijau berjalan dari kejauhan. Mangsa lain dari Dongsuan Yu. Apa yang dia lakukan? Menyelamatkan orang. Mata orang-orang kuat di wilayah Abis Utara berkedip dan mereka terkejut. Karakter dengan otak kecil, saat ini, takut untuk mendekat. Tapi sekarang, pria berjubah hijau itu datang dengan cara yang megah, yang tidak diragukan lagi tidak normal. Master pengamat. Tiba-tiba, di antara ketiganya yang terkepung, seseorang berteriak dengan penuh semangat, "Ini Lord Guanzu." Dua lainnya juga sangat gembira. Tonton, pembangkit tenaga listrik dari Abis Utara tiba-tiba datang. Kamu adalah penontonnya. Barusan, 3 mangsa Dongsuan Yu berteriak bahwa jika aku menunggu untuk bertemu denganmu, aku pasti akan mati, tapi, kau sepertinya bukan apa-apa. Seorang pria parubaya berjubah piton bermata dingin dan bercanda. Kepalanya tidak bisa mengingkari janjinya. Semua orang tertawa. Pria jangkung itu melangkah keluar, mengangkat tangannya dan menunjuk Suyi, yang masih beberapa ratus meter jauhnya, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, Suyi menghilang begitu saja. Klik, dengan suara renyah, leher pria jangkung itu terpelintir, dan kepala berdarah muncul di telapak tangan Suyi. Yang lain sudah berdiri di depan mayat pria jangkung tanpa kepala itu. Tidak sepatah kata pun, tapi kepala berdarah di tangannya diam-diam mengatakan betapa menakutkannya keberadaan pemuda berjubah hijau ini. Penonton terdiam. Sejujurnya, jika bukan karena kesombonganmu, aku bahkan tidak akan repot-repot terlibat dalam pertempuran hari ini. Mata Suyi acuh tak acuh, dan sekarang setelah aku bergerak, bahkan jika aku merasa bosan, aku akan mengirimmu ke jalan. Kamu, pria berjubah piton hendak mengatakan sesuatu. Yang lain kabur. Suyi menghela nafas, merasa semakin kesepian. Lawan seperti itu sangat membosankan. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berbalik dan berjalan pergi. Di lapangan, ada hujan pedang menderu turun dari langit, memenggal kepala orang-orang kuat di alam bayi ilahi di wilayah Abis Utara di tempat. Darah berceceran. Jeritan menjerit. Semuanya berakhir dengan tiba-tiba. Sosok Suyi telah lama menghilang di langit yang luas. 3 pembangkit tenaga listrik domain Dongsuan yang lolos dari kematian benar-benar terpana dan terdiam untuk waktu yang lama. Hanya ada satu pemikiran di hatiku, dan itu juga pada tingkat alam bayi ilahi, tetapi celahnya, mengapa begitu besar? Dalam sekejap, kelompok musuh menghilang. Tuan Guanzu, apakah dia masih di alam bayi ilahi? Seseorang bergumam. Tuan Guanzu tentu saja adalah basis kultivasi alam bayi ilahi. Jika tidak, tidak mungkin muncul di medan perang ketiga ini. Wajah seseorang terkejut, dan matanya panik. Namun, tampaknya alam dewa bayi seperti Lord Guanzu sudah lama bisa dibunuh di dunia manusia, dan di semua dewa alam bayi dari 4 alam utama, tidak ada seorang pun. Sebanding dengan itu, suka dan duka seseorang tidaklah sama. Sama seperti keterkejutan dan kekaguman dari 3 pembangkit tenaga listrik domain Dongsuan, Suyi tidak bisa merasakannya. Dia hanya membosankan dan membosankan. Setengah jam kemudian, gunung bergulir muncul di depan mata. Gunung ini diselimuti kabut kacau sepanjang tahun, gunung ini seperti naga, dan sangat megah. Changlongling, peluang terbesar dari medan perang ketiga, sumber bayi, tersembunyi di dalamnya. Suyi menyapu ke arah Changlong Ridge. Segera setelah Anda memasuki Changlong Ridge, jalan yang murni dan tebal menerpa wajah Anda, membuat orang merasa santai dan bahagia. Energi Suyi menjadi hidup. Tentu saja, Suyi memuji. Tapi segera, aura kehancuran yang mengerikan datang seperti gelombang. Boom! Suara guntur meraung, menyebabkan kabut kacau yang menutupi pegunungan bergejolak dengan keras. Dari kejauhan, di kedalaman Changlong Ridge, ada guntur kesusahan yang menyilaukan dan menyilaukan berkedip, terus-menerus menghancurkan dari langit ke dunia. Pegunungan di sana telah lama terpotong dan berubah menjadi ngarai besar, dengan banyak lubang besar dipajang. Ketika Anda lebih dekat ke masa lalu, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa setelah serangkaian guntur kesusahan jatuh, mereka menabrak lubang-lubang itu, menyebabkan lubang-lubang itu memercik dengan guntur.
Sui menyipitkan matanya, kekuatan petir perampokan itu sudah cukup untuk membunuh karakter alam bayi. Di tengah ngarai, ada loh batu hitam dengan ketinggian 100 kaki. Monumen jalan. Sui mengangkat matanya dan menatap, dikatakan bahwa monumen pertempuran ini diubah oleh aturan Sutian dari medan perang ekstrateritorial, dan asal-usulnya tidak dapat diverifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dewa dan pembangkit tenaga alam bayi datang dan meninggalkan nama mereka di tablet batu Avenue ini. Setiap karakter yang dapat meninggalkan namanya di Avenue Monumen bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki medan perang kedua. Namun, hanya sedikit orang yang dapat melakukannya. Di masa lalu, hanya beberapa dari 1.000 karakter alam bayi ilahi yang dapat meninggalkan nama mereka di monumen pertempuran jalan. Bisa dibayangkan betapa beratnya ujian ini. Setelah saya menerobos, saya akan mencobanya. Kekuatan saya dapat diperingkat di jalan monumen pertempuran ini. Su Yi diam-diam berkata, dia telah mendengar bahwa, di zaman kuno dahulu kala, 3 posisi teratas monumen pertempuran jalan ini telah meninggalkan 3 nama legendaris. Tahun-tahun yang panjang telah berlalu, dan medan perang ekstrateritorial telah muncul berkali-kali, tetapi tidak ada yang pernah mampu mengguncang posisi 3 teratas. Segera, Su Yi menarik kembali pandangannya dan berjalan menuju ngarai. Di atas ngarai, badai petir melanda, busur listrik berkedip, dan petir terus berjatuhan, menciptakan suasana kehancuran yang menakutkan dan menakjubkan. Dan di dasar ngarai, di lubang-lubang yang terus-menerus dilanda perampokan, selain aura kehancuran yang meresap, ada juga aura kuat dari dao besar yang muncul. Guntur, lahir dari kehancuran, adalah alasan mengapa para pembudidaya dapat berubah ketika mereka melewati kesusahan guntur. Guntur kesusahan di sini berbeda. Itu dibentuk oleh aturan medan perang di luar wilayah. Aura jalan besar yang dipeliharanya adalah sumber dari bayi ilahi, dan itu adalah ciptaan terbesar di medan perang ketiga ini. Ketika Su Yi memikirkannya, dia telah datang sebelum ngarai. Ayo, tiba-tiba, sebuah suara tua yang dingin terdengar. Saya melihat sekelompok sosok duduk bersila di samping lubang di ngarai. Ada pria dan wanita, lebih dari 10 orang. Su Yi sekilas mengenali bahwa ini semua adalah biksu di alam bayi ilahi di wilayah api selatan. Selain itu, ada banyak biksu di dekat lubang lain jauh di dalam ngarai. Hampir semuanya berasal dari Beiyuan, Western Cold dan South Fire. Mereka dibagi menjadi beberapa kam, masing-masing menempati area, menyerap dan menyempurnakan sumber bayi dewa. Seperti pembangkit tenaga listrik di Northern Abyss, mereka memiliki jumlah terbesar, tetapi mereka jelas bukan kelompok. Mereka dibagi menjadi 4 kubu, masing-masing menempati tempat. Selanjutnya adalah yang kuat di wilayah dingin barat, dan mereka juga terbagi menjadi 2 kubu. Yang kuat di wilayah kebakaran selatan hanya memiliki 1 kubu. Sebaliknya, di dekat pintu masuk ngarai, kondisinya jauh lebih buruk. Orang-orang kuat di wilayah kebakaran selatan yang memarahi Su Yi karena berhenti berada di sebelah lubang di dekat pintu masuk ngarai. Pembangkit tenaga listrik dari Abis Utara dan wilayah dingin barat menempati area dengan sumber bayi ilahi yang paling kuat di kedalaman ngarai. Dari sini, kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan dari pembangkit tenaga listrik di alam bayi ilahi di antara alam utama. Yang memalukan adalah tidak ada tempat untuk Dong Xuan Yu di ngarai besar. Bahkan tidak ada orang kuat di Dong Xuan Yu. Ini semua salahku, aku membunuh terlalu banyak musuh, sehingga tingkat keseluruhan pembangkit tenaga di alam bayi ilahi di wilayah mendalam timur jauh lebih rendah. Su Yi menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu. Situasi ini memang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Di masa lalu, dia membunuh terlalu banyak musuh yang kuat, seperti Jiu Tiange Zhang yang menginjakan kaki di alam Ascension, mengajar Yan Daolin, leluhur Taoist Tai Deng Zhuo, dan lain-lain. Sekelompok kontemporer paling kuat pembangkit tenaga listrik alam bayi dewa, hampir semuanya mati di bawah tangannya. Selain itu, bahkan mereka yang meninggal di alam bayi ilahi telah menderita banyak korban di bawah tangan Su Yi. Sejauh ini, di medan perang ketiga ini, kekuatan keseluruhan pembangkit tenaga listrik domain Dongsuan jelas lebih rendah daripada 3 domain lainnya. Berpikir, dia telah melangkah ke ngarai. Anak muda, hentikan kau, tidakkah kau dengar? Di kam wilayah kebakaran selatan, seorang lelaki tua berjubah ungu memarahi dengan dingin. Orang lain di sekitar lelaki tua itu tampak buruk. Di kedalaman ngarai, pembangkit tenaga listrik di Northern Abyss dan wilayah dingin barat semuanya menonton dari pinggir. Karakter dari Dong Xuan Yu, yang berani datang ke Changlong Ridge sendirian, berani atau tidak takut. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat matanya untuk melihat ke atas, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Pria tua berjubah ungu menyipitkan matanya sedikit, dan hatinya membeku, dan berkata, Yang Mulia telah salah paham, lelaki tua itu hanya ingin mengingatkan Anda bahwa area ini telah diduduki oleh kami. Aku sedang menunggu musuh. Kata-katanya nyaring dan kuat, tetapi semua orang dapat melihat bahwa sikap lelaki tua berjubah ungu itu jelas-jelas banyak menahan diri, dan dia menarik garis yang jelas untuk menghindari konflik dengan Su Yi. Su Yi tertawa, melirik pembangkit tenaga listrik di wilayah kebakaran selatan,
melihat pembangkit tenaga listrik di wilayah Abis Utara dan wilayah Dingin Barat, dan berkata dengan ringan, apakah Anda memiliki sikap ini juga? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1481. Semua orang jelas tercengang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Su Yi akan berani menuding mereka di Abis Utara dan wilayah Dingin Barat ketika dia memusuhi pembangkit tenaga listrik di Abis Selatan wilayah. Sikap kami sederhana. Seorang pemuda kurus berambut ungu dari wilayah Dingin Barat berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya jangan main-main dengan kami. Di sisi lain dari jurang utara, seorang pria berjubah putih tersenyum dan mengeluarkan sepatah kata dari bibirnya. Pergi. Boom, tawa pun pecah. Seorang pria dari Dongsuan Yu datang untuk menanyakan sikap kami, betapa konyolnya. Seseorang menggelengkan kepala. Mungkin, dia pikir masuk akal untuk berada di medan perang ketiga. Hahaha, seseorang tertawa. Semuanya, saya telah berlatih untuk pertama kalinya, dan saya belum pernah melihat orang gila seperti itu. Bagaimana dengan Anda, apakah Anda melihatnya? Seseorang tertawa dari telinga ke telinga. Seluruh ngarai sangat hidup dan penuh kegembiraan. Ada banyak orang yang kuat di wilayah api selatan dan tertawa. Pemuda dari Dongsuan ini terlalu bodoh. Su Yi tampaknya tidak sadar, dan berjalan langsung ke ngarai. Aku tidak sepertimu. Su Yi terdengar dengan jelas di telinga semua orang, mulai sekarang, tempat ini akan ditempati olehku sendiri, siapapun yang menolak akan mati. Kata-kata itu membuat semua orang mengerutkan kening, suara tawa menghilang, dan mereka semua memandang Su Yi yang berjalan ke ngarai dengan takjub, seolah-olah melihat orang gila. Jika bukan karena orang gila, siapa yang akan mengatakan hal gila seperti itu? Ekspresi Su Yi sama acuhnya seperti sebelumnya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, oh, ngomong-ngomong, mereka yang berbicara kasar kepadaku harus meminta maaf dengan kematian. Minta maaf atas kematian. Haha, mangsa ini benar-benar mengira kita tidak melakukannya, apakah kita takut padanya? Seorang lelaki tua dari wilayah Dingin Barat mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan tertawa. Su Yi melirik, kalau begitu, itu dimulai darimu. Puff, darah pecah. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alis lelaki tua itu, dan dia jatuh ke langit. Penonton terdiam. Senyum di wajah semua orang membeku. Tidak ada yang mengira Su Yi, yang memasuki tempat ini sendirian, akan berani bertindak begitu memaksa. Selain itu, pedang yang menakutkan membuat banyak orang berubah warna. Mati. Sekelompok orang bangkit dan membunuh dengan kejam. Mereka semua adalah sahabat lelaki tua itu, dan ada lebih dari 10 orang. Pada saat ini, mereka semua mengorbankan harta mereka dan membunuh Su Yi. Lalat capung mengguncang pohon. Su Yi maju selangkah. Boom! Ngarai bergetar hebat, dan ki pedang yang mempesona meraung. Lebih dari 10 orang kuat di alam bayi ilahi, seperti ladang tanaman, semuanya dipanen, dan mereka semua mati di tempat. Bahkan harta yang mereka korbankan hancur berkeping-keping di bawah sapuan energi pedang. Darah berceceran, mewarnai kekosongan menjadi merah. Dalam sekejap mata, kekuatan di wilayah Dingin Barat dimusnahkan. Adegan berdarah itu seperti angin dingin yang mengalir ke ngarai ini, dan semua orang bergidik dan menggigil. Tidak ada yang bisa duduk diam, jadi mereka semua berdiri dan menunggu. Dan semua mata yang memandang Su Yi telah berubah. Bukannya Raptor tidak bisa mengalahkan sungai, ini adalah orang yang arogan, jelas pria kejam yang tak tertandingi dengan teror tanpa batas. Yang mulia, Anda telah membuktikan kekuatan Anda, dan tempat ini telah dikosongkan, silakan masuk, saya tidak akan menghalangi Anda. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berbicara dengan suara berat. Su Yi mengabaikannya dan menatap pria berjubah putih di Abis Utara. Sebelumnya, orang ini tersenyum dan memberi Su Yi kata, pergi, yang menyebabkan tawa di seluruh ruangan. Pada saat ini, pria berjubah putih itu membeku dan berteriak dengan keras, dan segera berkata, sebelumnya, saya buta dan menyinggung yang mulia, saya ingin meminta maaf. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi mengangkat tangannya untuk mengambil sedikit ruang. Boom! Sosok pria berjubah putih meledak, berubah menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke teman-teman di sampingnya, menyebabkan mereka mengubah ekspresi mereka karena kaget dan mundur. Meminta maaf dengan kematian adalah permintaan maaf yang paling tepat. Su Yi berkata, melirik seorang pria parubaya berjubah abu-abu, dan berkata, apakah menurutmu aku yang sekarang ini konyol? Wajah jubah abu-abu setengah baya itu sangat berubah, dan dia berkata dengan tajam, apakah kamu tahu siapa yang kita lakukan? Jika kamu tidak mau, Su Yi menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dengan santai sambil membersihkan debu dari jaketnya. Pria parubaya berjubah abu-abu dan 7 kekuatan alam bayi dewa di sekelilingnya semuanya berubah menjadi abu dan menghilang dengan keras. Metode membunuh ayam dan anjing benar-benar membuat takut semua orang yang hadir, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang patah hati dan gemetar. Tarik, tarik, seseorang berteriak, dan memimpin orang-orang di sekitar mereka ke udara untuk pertama kalinya, untuk melarikan diri dari ngarai ini. Kabut darah yang tebal mewarnai kekosongan menjadi merah.
Suyi menjentikkan jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan takut, aku bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Setelah mereka yang membuat kata-kata kasar meminta maaf dengan kematian, aku akan memberimu cara untuk hidup. Semua orang saling memandang. Suasana di ngarai telah ditekan secara ekstrim. Lawan dia, seseorang berteriak. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia belum pernah melihat orang gila seperti Suyi dalam hidupnya, dan bertanya apakah ada orang lain yang melihatnya. Dan sekarang, dia jelas benar-benar panik, membuat orang-orang di sekitarnya mengambil tindakan. Tapi perjuangan ini ditakdirkan untuk sia-sia. Dengan Suyi Hengkong menekan. Boom, langit dan bumi bergetar hebat, gunung dan sungai bergoyang. Pria tua berbaju hitam dan yang lainnya langsung menabrak genangan darah. Tiba-tiba, semua orang menjadi semakin ketakutan, dan wajah mereka pucat dan menggigil. Tidak ada orang biasa yang berani memasuki Changlong Ridge untuk menduduki wilayah itu ketika medan perang luar baru saja dibuka. Sampai batas tertentu, pembangkit tenaga listrik ini sudah menjadi tokoh teratas di 3 domain. Berdiri di wilayahnya masing-masing, mereka juga yang paling populer di alam dewa. Tapi saat ini, mereka semua ketakutan dengan metode berdarah yang kejam dan mendominasi dari Suyi. Dan kamu, apa yang baru saja kamu katakan sangat bagus, medan perang ekstrateritorial ini memang tempat yang tidak masuk akal. Suyi memandang seorang pria berjubah perak dengan temperamen feminin. Orang ini sangat ketakutan sehingga dia mendengar kata-kata dengan gemetar, karena Yang Mulia juga menyetujui saya, bisakah Anda mengangkat tangan? Puff. Dengan kilatan energi pedang, kepala pria berjubah perak itu terlempar ke udara, wajahnya penuh keheranan. Kenapa minta maaf karena tidak masuk akal? Suyi tertawa. Suasana di venue menjadi tertekan, dan semua orang merasa tercekik. Melarikan diri. Orang-orang yang baru saja berencana melarikan diri dibom dan dibunuh di tempat, dan tidak ada yang selamat. Puas hati. Tidak ada bedanya dengan ngengat dengan api. Seseorang pernah melakukan ini sebelumnya, dan hasilnya adalah kematian yang buruk. Atas belas kasihan, lihat orang-orang yang melontarkan kata-kata kasar, siapa yang tidak langsung dibunuh saat menundukkan kepala memohon ampun. Dalam situasi seperti ini, semua orang merasa tidak berdaya, ketakutan, dan putus asa, tidak ada bedanya dengan sekelompok domba yang akan disembelih. Yang Mulia, saya belum pernah berbicara kasar sebelumnya. Tiba-tiba, seorang pria berteriak, dia melihat mata Suyi melihat ke atas, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Suyi menjentikkan jarinya, tubuh pria itu retak dan menghilang menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang paling membuatmu tertawa? Suyi berbisik. Semuanya, dari awal hingga akhir, Suyi terlihat tenang, tidak sedih atau bahagia, tenang dan nyaman. Tapi di mata orang-orang saat ini, pemuda dari Dongsuanyu ini hanyalah dewa pembunuh tiada taraf yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Sekarang, siapa yang berpendapat bahwa saya menempati tempat ini sendirian? Suyi melihat sekeliling. Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani melihat mereka. Karena Anda tidak memiliki komentar, Anda dapat pergi. Suyi melambaikan tangannya. Dia langsung menuju bagian terdalam dari ngarai, di mana sumber Dewa Bayi adalah yang paling kuat. Satu-satunya orang kuat yang tersisa yang hadir tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah medan perang ekstrateritorial, semua orang adalah pemburu, dan semua orang adalah mangsa. Untuk mengumpulkan rekor, siapa yang akan melepaskan lawan mereka ketika mereka memiliki keunggulan mutlak? Sampai mereka melihat Suyi duduk bersila dan mulai bermeditasi, semua orang berani mempercayainya, dan mereka semua melarikan diri keluar ngarai dengan tergesa-gesa. Yang satu lebih cemas dari yang lain, berharap orang tuaku punya 2 kaki lagi. Sampai dia melarikan diri dari ngarai, suara acuh tak acuh Suyi tiba-tiba terdengar. Anda dapat memilih untuk memanggil seorang pembantu, tetapi Anda tidak akan seberuntung kali ini. Semua orang gemetar dan tampak tidak yakin. Segera, semua bergegas pergi. Di seluruh ngarai, hanya Suyi yang tersisa. Wow gelombang. Dengan operasi dan kultivasi Suyi, nafas dari sumber bayi ilahi yang menembus seluruh ngarai seperti gelombang pasang yang mengamuk, bergegas menuju Suyi dari segala arah. Dan tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, terus-menerus menyerap sumber dari bayi-bayi ilahi ini. Suyi dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kultivasinya tidak rajin, kendalinya atas semua jalan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ya, tidak sia-sia bagiku untuk menekan kerajaan sejauh ini, hanya untuk keberuntungan ini. Menurut situasi ini, dalam waktu kurang dari 2 bulan, saya akan dapat meningkatkan kekuatan Dao saya ke tingkat transformasi fana yang ekstrim. Suyi merasa lega. Pemahaman dan peningkatan kekuatan Dao jauh dari semudah basis kultivasi. Terutama 2 jalur reinkarnasi dan Suansu yang ia kuasai, masing-masing lebih kabur dan sulit dipahami. Dalam waktu singkat, sulit untuk membuat terobosan besar. Tapi sekarang berbeda, karena semakin banyak sumber bayi ilahi diserap, kekuatan Dao yang dia kuasai telah ditingkatkan dan ditingkatkan secara signifikan. Sementara Suyi bermeditasi dan berkultivasi,
Pembunuhan berdarah di Ngarai ini menyebabkan kegemparan di medan perang ketiga. Karakter dari Dong Xuanyu sangat kuat. Di rawa, Fiery Bining dari wilayah dingin barat tidak bisa tidak terkejut, dan alisnya berkedut, merasa luar biasa. Dia sedang mencari ramuan yang sangat langka di rawa ini. Tapi sebelum dia bisa menemukan obat mujarab itu, pertempuran yang terjadi di Ngarai Changlongling datang ke telinganya. Itu juga membuatnya menyadari keseriusan masalah dan harus menghentikan gerakannya. Setelah merenung sejenak, Peri Bining membuat keputusan, lewati pesanan saya, panggil semua orang, dan pergi ke Gunung Tua untuk bertemu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.